Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Kita beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Albi Regusti dengan NIM G20100182, Konsa Kaulah dengan NIM G20100161, Muhammad Ardika dengan NIM G20101140, Nenden Fitriah dengan NIM G20101147, dan Nina Rahma Aulia dengan NIM G20142. Untuk materi yang akan disampaikan itu ada 4. Pertama, penjelasan komunikasi verbal. Yang kedua, itu 3 sifat komunikasi verbal. Yang ketiga, elemen sistem komunikasi. Yang keempat, 4 paradigma komunikasi. Penjelasan komunikasi verbal akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Pada tingkat dasar, pesan komunikasi verbal menyampaikan makna yang disandikan oleh pembicara ke dalam kata dari satu ujaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah komunikasi verbal. Filsuf Yunani yang ternama yaitu Aristoteles mengungkapkan pemikiran terkenalnya bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya makhluk yang telah dipercaya untuk hidup dalam ruang lingkup manusia dan akan selalu bergantung kepada satu sama lain. Komunikasi manusia yang terkenal karena komunikasinya fleksibel yaitu komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal disandikan oleh pembicara ke dalam kata dari suatu ajaran, maknanya bagaimana rangkaian kata sifat menentukan persepsi seseorang, seperti Anda memiliki seorang anak yang rajin, lincah, kritis, Anda akan membayangkan seorang anak tersebut yang memiliki sifat yang bahagia dan mudah untuk bergaul. Nah, kata-kata tersebut merupakan rangkaian kata maka bisa disebut central organizing trait, masuk ke dalam komunikasi verbal, yang merupakan indikator untuk berkomunikasi, yang terdiri dari beberapa simbol yang bersifat verbal. Pada dasarnya komunikasi verbal dilakukan oleh manusia saja, karena manusia yang hanya memiliki kemampuan berkomunikasi dan juga dapat menggunakan berbagai bahasa, dan untuk melakukan komunikasi verbal menyampaikan secara langsung kepada komunikator atau dalam bahasa Inggris yaitu face to face, ataupun dilakukan melalui media. Contoh berkomunikasi melalui media sosial yang berupa aplikasi WhatsApp, yaitu merupakan salah satu aplikasi yang memiliki layanan yang sangat cepat untuk berinteraksi oleh komunikator berupa menulis pesan, video call, ataupun telepon yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut. Sebenarnya proses komunikasi verbal masih banyak contohnya. Dalam pelaksanaannya akan lebih mudah apabila penyampaian pesan secara verbal daripada non-verbal. Simbol yang digunakan berupa susunan bahasa yang mudah diartikan sebagai proses komunikasi verbal. Nah, di sini juga ada menurut Bacon 1997, Husserl 1996 mengungkapkan tidak ada yang mencapai presisi dan fleksibilitas yang menjadi ciri manusia komunikasi. Suatu kapasitas yang sebagian besar disebut. Nah, jadi bahwasannya kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Jadi kita jarang melukiskan orang depan menyebut rangkaian kata sifat. Biasanya kita mulai pada central trait yang menjelaskan sifat seseorang seperti terperinci. Nah, baru selanjutnya pada sifat-sifat yang lain. Jadi dalam teori ini ada pun kata-kata tertentu yang mengarahkan seluruh penilaian kita tentang seseorang lain yang bisa dideskripsikan oleh diri seseorang, entah mengenai penampilan, kepribadian, maupun tingkah laku seseorang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih oleh Nenden sudah menjelaskan apa itu arti komunikasi verbal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nina. Boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya, Nina Rahma Aulia, akan menjelaskan mengenai 3 sifat komunikasi verbal. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa ada 3 sifat ini.
pada intinya semua manusia itu, semua makhluk di muka bumi ini, semua spesies di muka bumi ini berkomunikasi. Namun, komunikasi manusialah yang paling tepat dan fleksibel. Karena manusia itu mempunyai kemampuan unik untuk menggunakan bahasa. Nah, bahasa ini merupakan hal yang paling signifikan karena untuk keserbagunaannya sebagai media komunikasi. Karena hal itulah, sistem komunikasi manusia ini memiliki 3 sifat, antaranya ada semantis, generavitas atau produktivitas, dan ada pemindahan. Bahasa itu merupakan salah satu sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bahasa memberikan komunikasi manusia dengan 3 sifat. Artinya mereka memiliki makna. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu semantis. Semantis dalam komunikasi manusia yaitu sinyal, berarti sesuatu yang setiap sinyal yang diberikan itu memiliki makna. Nah, di sini saya akan mengambil contoh contoh semantis ini ada bayi ketika lapar, ia akan menangis untuk meminta makan atau susu. Dan untuk ibu-ibu atau ibu-ibu di sini sebagai pengamatnya, dia pasti akan langsung mengetahui bahwa bayi ini menangis karena ingin susu. Tetapi menangis itu tidak bisa diartikan sebagai pengganti kata lapar atau kelaparan. Jadi semantis ini menangis ini hanya merupakan maknanya saja, dan setiap apa yang diucapkan dalam komunikasi itu memiliki makna yang berbeda-beda di setiap orangnya. Lalu kemudian ada generativitas atau produktivitas. Generativitas atau produktivitas adalah sifat komunikasi verbal, di mana semua bahasa mampu menghasilkan pesan bermakna dalam jumlah tak terbatas dan dari sejumlah linguistik yang terbatas. Bahasa memungkinkan simbol untuk digabungkan dengan cara-cara yang menghasilkan makna baru. Contohnya yaitu kata setan. Setan adalah sebutan untuk makhluk gaib. Tetapi kata setan bisa bermakna kasar. Jadi artinya kata setan ini menghasilkan makna baru. Lalu yang kemudian ada pemindahan. Pemindahan yaitu bahasa memungkinkan untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang jauh dalam ruang dan waktu, atau memang hanya ada dalam imajinasi. Salah satu ahli pernah mengatakan bahwa tidak perlu seberapa fasih seekor anjing menggonggong, dia tidak dapat memberitahu pada Anda bahwa ayahnya miskin tetapi dia jujur. Perkataan ahli tersebut merupakan salah satu contoh dari sikap komunikasi verbal pemindahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nina atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dika, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan elemen komunikasi. Nah, elemen sistem komunikasi ini, semua sistem komunikasi terlepas dari seberapa sederhana atau rumitnya mereka mungkin beroperasi dengan prinsip yang sama. Sinyal mengirimkan pesan dari sumber ke tujuan. Nah, contohnya seperti monyet verpet. Nah, monyet verpet ini adalah hewan yang berasal dari timur Afrika yang memiliki 3 panggilan alam vokal khusus yang menandakan bahwa akan ada datangnya bahaya dari 3 predator yang sering memangsa monyet tersebut, yaitu ada macan tutul, ular, dan juga elang. Nah, untuk menghindari atau adanya bahaya dari macan tutul, salah satu panggilan lain, seorang monyet verpet akan merespon dengan tepat lalu memanjat pohon. Lalu ketika ada kontak tanah, berarti itu akan menandakan bahwa ada bahaya dari predator ular. Nah, lanjut, masing-masing sistem ini mewakili adaptasi spesies dengan urgensi ceruk ekologis tertentu di mana komunikasi dukungan hidup. Bahasa dapat dianggap sebagai semacam adaptasi yang serupa. Lanjut, Aldi. Next slide. Nah, lalu di sini sistem komunikasi menggunakan 2 jenis sinyal.
yaitu ada tanda-tanda dan juga simbol. Nah, tanda-tanda ini adalah sinyal yang secara kausal terkait dengan pesan yang mereka sampaikan. Contoh sederhananya seperti kami mengatakan bahwa merah berarti seseorang malu karena kita tahu rasa malu itu merupakan penyebab merona. Jadi kayak semisal kalau kita malu kan merasa malu gitu ya, wajah kita tuh kan kayak merona atau memerah lah. Itu menandakan kalau kita sedang merasakan malu. Lalu juga sedangkan simbol di sini adalah produk sosial konvensi. Nah, contohnya karena kesepakatan tersirat di antara penuturan bahasa Inggris. Nah, pola suara yang kita kenal sebagai kata anjing itu menunjukkan kategori akrab distal. Makhluk berkaki 4 tidak ada alasan intrinsik bahwa anjing lebih dari beberapa pola suara lain. Harus menyampaikan pesan itu, dan dalam bahasa lain dari bahasa Inggris, tentu saja pola suara yang sangat berbeda mewakili konsepnya. Nah, next slide, Aldi. Oke, di sini komunikasi verbal seringkali melibatkan tanda dan simbol yang gemetar suara yang memberi tahu kita bahwa berbicara tentang hal itu adalah tanda. Nah, yaitu produk langsung dari mara bahaya yang ditunjukkan, tapi itu adalah isi simbolis dari komunikasi verbal yang menjelaskan efektivitasnya yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dika atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, tentang paradigma akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ocha dan saya. Untuk Ocha, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 paradigma komunikasi yang dituturkan oleh Krauss dan Posel pada tahun 1998. Setiap paradigma berfokus pada dimensi berbeda dari penggunaan bahasa dan mungkin dianggap sebagai deskripsi yang diperlukan, tetapi tidak lengkap dari prosesnya. Keempat paradigma tersebut adalah paradigma encoding-decoding dan paradigma intensionalis, paradigma pengambilan perspektif, dan yang terakhir paradigma dialogis. Boleh di next slide, Aldi? Nah, untuk paradigma encoding-decoding, bahasa sering digambarkan sebagai kode yang menggunakan kata, frasa, dan kalimat untuk menyampaikan makna. Kode adalah sistem satu set sinyal, satu set signifikat atau makna, dan dalam jenis yang paling sederhana dari kode adalah untuk setiap sinyal hanya satu untuk setiap makna. Contoh akrab dari kode ialah kode Morse. Sinyalnya adalah urutan pendek dan panjangnya titik dan juga garis, dan tandanya adalah 26 huruf bahasa Inggris alfabet, angka 0 sampai 9, dan juga tanda baca tertentu. Yang kedua, ada paradigma intensionalis. Paradigma ini membedakan makna literal dan makna non-literal dalam sebuah komunikasi. Dengan demikian, langkah pertama adalah untuk mengartikan makna dari literal itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya adalah menyatakan tujuan dari komunikator dan juga motif di balik komunikasi itu tersebut, agar dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menentukan arti dari komunikasi tersebut. Singkatnya, paradigma ini adalah berfokus pada penentuan peran dan maksud komunikator dalam komunikasi tersebut. Dan yang ketiga, paradigma pengambilan perspektif. Individu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dengan demikian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda pula. Dalam paradigma ini sendiri, seringkali terjadi kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman ini dilihat seperti biasa, karena perbedaan cara pandang menjadi sumber konflik yang penting, dan juga konflik akan menghasilkan gap yang besar di antara partisipan dalam proses komunikasi tersebut. Contoh dari paradigma ini yaitu yang pertama, sering anak-anak mengulang bahasa yang diucapkan oleh orang tua mereka walaupun mereka tidak mengerti arti dari kalimat tersebut. Di sisi lain, orang dewasa menyesuaikan gaya bicaranya agar dapat dimengerti oleh anak-anak. Contoh lainnya, seorang yang banyak membaca dan mempunyai pendidikan yang tinggi sudah pasti memiliki sudut pandang yang berbeda dengan penduduk desa atau yang kurang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ocha atas pemaparan materinya.
Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu paradigma dialogis. Paradigma dialogis ini adalah merupakan komunikan yang sebagai pemproses informasi otonom atau bisa dijadikan sebagai komunikator. Nah, si komunikator ini harus bisa menyampaikan ucapan-ucapan yang akan menyampaikan makna tertentu. Salah satu alasan orang dapat berkomunikasi sebaik-baiknya, mereka harus melakukan survei atau melihat suatu keadaan. Keadaannya itu, misalkan keadaannya merugikan, bahwa si respon ini membentuk percakapan yang luar biasa dan membentuk percakapan yang interaktif karena mereka memungkinkan untuk merumuskan pesan yang sangat selaras dengan pengetahuan dan perspektif langsung satu sama lain yang mengurangi kognitif produksi dan pemahaman. Seperti yang diamati oleh Albert Clark and Susan Brennan. Pada kegiatannya, mereka melihat bahwa sifat yang memperlibatkan persendian atau aksi kolektif dan itu menghasilkan sedikit akal untuk melihat tindakan peserta sebagai individu. Dalam pandangan dialogis, percakapan adalah model untuk komunikasi dan pertukaran komunikatif mewakili para komunikan atau si komunikatornya untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu juga dari kami yang bisa kami paparkan dari kelompok 3 atas penjelasan materi tentang komunikasi verbal. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah dipresentasi dapat menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Simpan lebihnya, buang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.